سبيل الدموع سبيل. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik yang berbahagia, kaji kita pada zuhur ini adalah sesuai dengan tema yang kami berikan kepada panitia, membumikan Al-Quran. Baik yang berbahagia, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ramadan itu bulan diturunkan padanya Al-Quran. Maka amalan yang utama di Ramadan ini adalah tilawah, baca Al-Quran. Berzikir bagus, ya. Bersedekah oke. Tapi amalan yang paling utama bagi orang berbahagia apa? Tilawah, membaca Al-Quran. Ya. Merugi seseorang sampai dia di Ramadan tidak khatam Al-Quran. Tahniah selamat kepada kita yang hari ini sudah juz ke-12. Seyogianya kan 1 juz 1 hari. Ya. Nah, kalau sudah lewat, sudah juz 14-15 hari ini, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang belum, kejar tayang. Banyak tilawah. Saya terbata-bata Pak Ustadz mengaji. Saya sibuk tak menentu. Ya, belum, masih entah berapa juz nih. Pokoknya kejar tayang terus. Amalan yang paling utama bagi orang berbahagia di Ramadan ini adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu, seorang ulama besar dalam Islam yang bernama Imam As-Sobuni. As-Sobuni ini ulama tafsir ini. Salah satu karya beliau yang sangat fenomenal adalah tafsir Ayatul Ahkam. Di muqaddimah kitabnya, beliau mengemukakan bahwa Al-Quran kita yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, secara garis besar isinya ada 5 pokok bahasan. Berapa Bapak Ibu? Ada 5 pokok bahasan. Mana-mana yang 5 itu? Al-awwal, yang pertama kata Imam As-Subuni ulama tafsir tadi adalah bahasan tentang akidah atau tauhid. Ini yang paling mendominasi, ini yang paling banyak kita jumpai dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang akidah atau tauhid. Kenapa itu yang paling banyak? Karena yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lama mengembangkan dan mengajarkan Islam di kota Makkah. Kalau kita baca dalam sejarah Bapak Ibu, ya lebih kurang 13 tahun lamanya Rasul itu mengembangkan dan mengajarkan Islam di kota Makkah. Pada periode Makkah ini 13 tahun awal ini ayat-ayat yang turun itu bernuansa akidah. Bagaimana supaya masyarakat Makkah, misi Nabi ketika itu tidak lagi menyembah berhala? Bagaimana supaya masyarakat Makkah tidak lagi menyembah Lata dan Uzza? Bagaimana supaya masyarakat Makkah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Maka kalau bicara akidah cuma satu kuncinya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu, ini hari-hari ini terkadang banyak masyarakat kita yang meleset akidahnya. Meleset macam mana Pak Ustadz? Iya, sholat dia, puasa dia, bayar zakat dia, bahkan haji naik haji dia. Tapi masih percaya kepada hal selain Allah. Ini bisa-bisa meleset akidahnya nih. Ya. Berhenti percaya kepada hal-hal yang berbau mistis. Ya. Ada orang pakai susu, pakai usaha ini, usaha itu, pakai penglaris ini, penglaris itu. Tapi berbahagia.
Rezeki kita ini sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Bahasa sekarang sudah ditakar, tak mungkin tertukar. Betul Bapak Ibu? Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini telah ditetapkan, ditentukan rezekinya. Jangankan kita, makhluk yang lain pun. Ya. Kucing tak pernah dia ke laut, tapi makan ikan tongkol tiap hari. Ya Bu ya. Kita tahu kucing, ya, meong. Itu kucing tidak pernah dia berenang ke Sungai Kampar, tidak pernah dia menyelam ke Sungai Siak. Tapi qadarullah itu kucing makan ikan tiap hari. Nah, siapa yang menjamin rezekinya itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kita terlalu galau, terlalu risau tentang rezeki kita ini. Sudah tetap ditentukan oleh Allah. Tugas kita apa? Bekerja, berkarya, berusaha. Dalam bekerja, berkarya, berusaha ini, inilah jangan ada nuansa-nuansa mistisnya. Ya, ini bisa-bisa meleset akidahnya. Bapak Ibu, izin jangan tersinggung. Dulu baru-baru viral batu aki. Semua orang memakai cincin batu aki. 5 jarinya ke 5-5-nya pakai cincin batu aki. Apa tidak boleh Pak Ustadz? Boleh aja. Ya. Tapi kalau dia punya keyakinan cincin batu aki yang dipakainya bisa mendatangkan maslahat, bisa menolak mudarat, hati-hati. Ini bisa-bisa meleset akidahnya. Hati-hati tengok Ustaz. Cincin yang saya pakai nih, ada semacam gambar Ka'bah di dalam. Kalau saya pakai nih, muncul aura tuh. Semua orang senang, segan dengan kita. Rezeki saya murah-murahnya. Urusan saya lancar-lancarnya. Iya, kalau saya pakai. Tapi kalau nggak saya pakai yang ini nih. Ini. Rezeki saya payah-payahnya. Tapi berbahagia. Hati-hati kita nih. Tapi kalau sekedar aksesoris, bagus cincin ketua, iya adik kasih kawan. Bagus cincin Pak Haji, mantap, iya. Apa khasiatnya itu? Khasiatnya enggak ada nih. Cuman dikasih kawan, senang pula kita makainya. Ini khasiatnya paling-paling kalau duduk di rumah makan, tak bayar kita. Iyalah kalau duduk saja. Itu enggak bayar. Kalau ada yang dimakan itu berbeda ceritanya. Jadi apa yang berbahagia, ya. Kita bekerja, berkarya, berusaha, stop nuansa-nuansa mistis. Ya, tidak usah pakai penglaris ini, penglaris itu, susu ini, susu itu, tidak usah. Ya. Ini menyekutukan Allah Taala itu. Betul dia tidak menyembah berhala. Sholat dia, puasa dia. Naik haji berzakat dia, tapi masih percaya kepada hal selain Allah. Bapak Ibu yang berbahagia. Ini Al-Quran yang pertama. Bahasan tentang akidah. Banyak diulas ini. In kuntum mu'minin tu'minuna billah wal yaumil akhir. Diulang ini hampir setiap juz, hampir setiap surat. Kata-kata ini. In kuntum mu'minin tu'minuna billah wal yaumil akhir. Berulang-ulang ini. Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam beragama ini kita harus punya keyakinan Allahus Somad. Allah itu tempat menggantungkan segala perkara. Ini bahasan yang pertama, bahasan tentang akidah atau tauhid. Satu. Yang kedua kata asobu nih, bahasan Al-Quran kita Bapak yang berbahagia, ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Ayat hukum terbatas jumlahnya, ada seperti ayat akidah tadi mendominasi. Kalau ayat hukum ini tidak sampai 300 ayat, 280 sekian. Apa contohnya? Aqimus sholat, wa atuz zakat, masalah sholat, zakat, termasuk kategori ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Masalah puasa, jual beli, haji, termasuk kategori ayatul ahkam, ayat hukum. Bapak Ibu, apapun produk hukum dalam Al-Quran, itulah yang terbaik bagi kita manusia. Tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Ngikut saja. Tidak usah komplain. Tidak usah didebat. Iya. Ini kadang-kadang masyarakat kita ini, ayat ini tidak cocok. Ini tidak relevan. Ya. Ada satu ayat yang sering didebat. Dianggap apalagi kalangan-kalangan orientalis merendahkan kaum perempuan.
Ya. Apa itu pangkal surat An-Nisa? Dikemukakan dalam ayat itu fangkihu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Terjemahan bebasnya kata Allah, laki-laki itu boleh menikah. Boleh menikah 2, 3 sampai berapa, Bu? Ibu-ibu biarkan ini setuju enggak? Kalau kami laki-laki ini boleh nikah sampai 4 kali, setuju, Bu? Berat menjawab ya. Kalau di tempat lain saya tanya setuju Pak Ustadz, tapi jangan laki saya, kata dia. Laki orang lantak lah katanya. Bapak setuju ayat ini? Setuju? Bapak yang berbahagia, tidak usah kita komplain. Kalau bicara poligami, itu sejak zaman purbakala sudah ada. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada poligami itu. Islam menertibkan. Ya, dulu poligami itu sebanyak-banyaknya, unlimited, tanpa batas. Raja itu 20 bininya, bulu balang itu 15, tambah selirnya. Dulu dilegalkan. Datang Islam, tidak bisa. Paling banyak 4. Itu pun kalau sanggup bisa adil. Kalau tidak, kata Allah dalam Al-Quran, dikunci ayat ini, fawahidah. Cukup 1 saja. Jadi tidak usah diperdebatkan. Cukup sami'na wa atokna. Ya. Ada tidak relevan ini. Kalau laki-laki boleh poligami, bagusnya, pantasnya perempuan juga boleh poliandri. Lakinya 4 orang sekaligus. Oh, iya. Ini berbahaya. Di mana berbahayanya nanti pas lahir anak. Datang si anak, datang si ibu nih, bawahnya anaknya ke rumah sekolah. Assalamualaikum Pak Guru, waalaikumsalam. Izin Pak, anak saya mau daftar di sekolah nih. Siapa nama anak ibu nih? Tanya guru tuh. Misalnya ilustrasi nih. Nama anak saya ini si Mister Pak, misalnya. Ditulis sama guru tuh, Mister. Ini siapa namanya si Mister ini, Bu? Tanya guru tuh. Itulah Pak Guru, bening saya. Bening macam mana? Saya kan poliandri. Laki saya kan 4 orang sekaligus. Si A, si B, si C, si D. Ini laki saya keempat-empatnya. Bin siapalah dibuat ini ya? Kata dia. Oh kalau gitu modelnya kata guru tuh kita buatlah anak ibu ini namanya Mister bin Gotong Royong. Memang berbahagia. Jadi itu tidak mungkin ya. Apapun produk hukum dalam Al-Quran, itulah yang terbaik bagi kita manusia. Tugas kita apa? Samikna wa atokna. Ada satu ayat yang ini terkadang enggan. Enggan ini dipraktekkan, bahkan diabaikan. Mana tuh? Lizakari mithlu hazzil unsayain. Dalam masalah waris. Kata Allah, laki-laki bagiannya 2, perempuan 1. Akan sama-sama anak ayah kayak Pak Ustadz. Iya, betul, sama-sama anak ayah. Kalau lebih sayang kami Pak Ustadz. Memang kasih sayang itu sama perempuan. Tanggung jawab sama laki-laki. Kalau kasih sayang dengan perempuan itu. Tapi tanggung jawab dengan laki-laki. Kan sama-sama suka Pak Ustadz. Sama-sama suka, bagi dulu. Kalau 500 juta di situ di rekening, 200 untuk abang, 200 untuk abang satu lagi, 100 untuk dirimu. Kalau dikasihnya untuk kita, itu terserah dia. Yang jelas kasih dulu bagian dia. Ini yang betul. Memang berbahagia. Ini terkadang diabaikan. Ini isi Al-Quran yang kedua, yaitu ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Terhadap ayat hukum ini sikap kita sami'na wa atokna. Lanjut, waktu terbatas. Yang ketiga, Bapak yang berbahagia, kata As-Sabuni, ulama tafsir tadi, bahasan Al-Quran kita ini adalah al-qasas, bukan kisos. Kalau kisos balasan, kalau al-qasas itu kisah-kisah, sejarah-sejarah. Dalam Al-Quran ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Yusuf, dibuang oleh keluarganya. Kemudian masuk penjara, jadi hamba sahaya, tapi bangkit lagi. Rupanya seperti itu hidup ini. Ya. Tapi tidak boleh kita sebut Al-Quran buku cerita, tidak boleh disebut dia buku sejarah. Tapi tidak bisa kita pungkiri salah satu muatannya adalah al-qasas, sejarah-sejarah. Bapak Ibu, untuk apa dibuat oleh Allah sejarah-sejarah dalam Al-Quran? Dikemukakan oleh As-Sabuni ulama tafsir tadi supaya menjadi mau'izah, iktibar, pelajaran bagi kita bersama.
Kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Belajarlah dari masa lalu, masa lampau, jadikan cerminan untuk mengarungi hidup kita di masa yang akan datang. Ya. Diceritakan oleh Allah, ada dalam Al-Quran seorang yang kaya raya. Hartanya berlimpah ruah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, harta itulah yang menyebabkan dia kena siksa dan masuk neraka. Siapa itu? Korun. Korun itu udah tanggung-tanggung banyak hartanya. Sampai-sampai dikemukakan dalam riwayat itu yang membawa kunci tokonya saja 7 ekor unta. Bisa kita bayangkan. Mulai dari pasar bawah, pasar pusat, sampai ke pasar Pagarengka, terus ke Bangkinang, terus ke Payakumbuh. Ruko dia semua. Kan ini. Tapi harta itulah menyebabkan dia kena siksa dan masuk neraka. Tidak mau infak, tidak mau sedekah. Iktibar bagi kita ini. Bapak Ibu. Ada pula tokoh dalam Al-Quran dikemukakan oleh Allah, dia kaya raya, selain dia kaya pejabat negara. Tapi dia, alhamdulillah, mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Ya, ya. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita contoh ini, silakan kita kaya, silakan kita jadi orang berada. Tapi tidak boleh kita arogan. Ya. Ada ungkapan Nabi Sulaiman, ini ungkapan dia ini sering saya tengok ini ditulis di belakang mobil-mobil mewah. Haza min fadli rabbi. Ini anugerah atau karunia dari Tuhan. Ungkapan Nabi Sulaiman. Tapi berbahagia. Terkadang di masyarakat kita baru sedikit hartanya udah sombong, kan ini yang bermasalah. Baru sedikit jabatannya udah angkuh. Ya. Baru satu mobilnya udah beda gaya jalannya, belum pula lunas tuh. Kan ini. Ya. Baru sedikit jabatannya, baru RT. Maaf ya kalau ada. Udah beda gaya jalannya. Silakan kita kaya pejabat negara, tetapi tidak boleh kita angkuh. Jadikanlah itu semua menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada satu kisah yang menarik dalam Al-Qur'an. Kisah ini hampir setiap juz diulang. Al-Qur'an kita berapa juz tadi? 30 juz. Kisah yang satu ini hampir setiap juz ini diulang, Bapak Ibu. Kisahnya seorang yang ahli ibadah tapi ujung-ujungnya mendapat murka. Aturannya kan kalau ahli ibadah dapat ridho. Ini dia ahli ibadah tapi ujung-ujungnya mendapat murka. Siapa itu? Iblis. Iblis itu tidak tanggung-tanggung. Banyak ibadahnya, tidak terlawan kita tuh. Kalau umpamanya sholat kita cuma 50 rakaat sehari semalam, sholat wajib 17. Ya. Tambah sholat rawatib 12. Ditambah umpamanya sholat malam, sholat 2 segala macam, gabung-gabung semua 50 rakaat. Kalau iblis itu 500 rakaat sholatnya. Dia terlawan kita ibadahnya itu. Dia ahli ibadah, tapi ujung-ujungnya mendapat murka dari Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak mampu menanggalkan egonya. Hati-hati masalah ego ini. Ya. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, "Andaklah ya Rob, tidak. Ana khairum minhu." Saya ini lebih hebat dari dia. Bahasa sekarang, saya kan senior, ini kan junior. Hati-hati nih, memandang rendah orang lain, ini hati-hati nih. Bisa mendatangkan murka Allah Ta'ala nih. Ini terjadi dengan iblis. Dia berargumen, "Khalaqtani minan nar." Aku ini dari api, sedangkan dia mintin dari tanah. Tidak. Kenapa pula saya hormat kepada dia? Kata Allah, iblis yang nyuruh sujud, memberikan penghormatan itu Rabbmu, Tuhanmu. Dan ini tidak ada tebang pilih, tidak ada diskriminasi. Kalau kamu saja yang disuruh, wajar kamu komplain. Malaikat kan disuruh juga. Malaikat terserah dia lah ya Allah. Tidak ada. Akhirnya, ukhruj minal jannah, kata Allah. Keluarlah kamu dari surga aku ini, kata Allah. Bapak Ibu, ini kisah iblis ini berulang-ulang ini dalam Al-Quran. Hampir setiap juz ini ada. Ya. Ahli ibadah, tapi ujung-ujungnya mendapat murka dari Allah. Banyak masyarakat kita sholatnya tidak tinggal, ya, khotam Al-Quran, ya, apalagi infak sedekah, tapi memandang rendah orang lain, menganggap hebat diri dari orang lain. Hati-hati ini bisa-bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya pembantu di rumah kita mungkin lebih terhormat, lebih bermartabat
di sisi Allah daripada kita sama majikannya. Maka tidak boleh kita memandang rendah ataupun merendahkan orang lain. Hati-hati, itu bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qasas tentang iblis tadi. Kisah-kisah Al-Qur'an. Yang keempat, Bapak yang berbahagia, isi Al-Quran kita ini basyira wa nazira. Janji baik, janji buruk. Yang berbuat baik, jazaa'ul jannah. Balasannya surga. Yang maksiat durhaka, balasannya neraka. Innal abarara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sampai kita di sahrul ibadah, Ramadan Karim. Maka ya kita harus powerful ibadah di bulan ini. Ya. Usahakan sholat wajib di awal waktu, jamaah. Ya. Sholat duha jangan tinggal, tilawah, baca Quran. Ya. Pokoknya ibadah. Apalagi nanti 10 terakhir. Ya. Itqum minan nar, pembebasan diri dari siksa api neraka. Perbanyak ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi dan bertakwa di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini Al-Quran yang keempat, basyirau wa nazira. Janji baik, janji buruk. Yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu, isi Al-Quran kita adalah doa-doa. Waktu kita tilawah baca Quran, rasa-rasanya ayat ini sering saya dengar, sering dibaca Pak Imam. Rupanya ayat itu bernuansa doa. Apa contohnya? Rabbi habali minas solihin. Doa siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa siapa itu? Nabi Yunus. Ya. Doa paling senior di muka bumi. Dia berikan dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam alaihissalam dan lain-lain. Salah satu muatannya adalah doa-doa. Bapak Ibu, ada satu doa. Doa ini diulang-ulang Nabi ini di setiap Ramadan. Pagi, petang, siang, malam. Dibaca Nabi berulang-ulang nih. Ya. Pagi Ramadan dibaca, sore Ramadan dibaca, siang Ramadan dibaca, malam Ramadan dibaca. Sehingga doa ini adalah doa spesialis Ramadan. Ya, apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa spesialis Ramadan, dibaca Nabi berulang-ulang, pagi, petang, siang, malam. Inti doa itu apa? Minta ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbahagia, inilah tausiah kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Yang kita bawa pulang, perbanyak baca Quran. Gas full, ya, oke gas, ya. Banyak baca Quran. Usahakan khotam, merugi seseorang. Sampai Ramadan, udah khotam di Al-Quran. Ya, masih ada waktu. Kalau rasa-rasanya udah khotam, saya masih juz 3, Pak. Ini udah hari yang ke-12. Pokoknya perbanyak aja lah baca Quran. Ya. Nah, kemudian secara garis besar, Al-Quran kita ada 5 pokok bahasan. Pertama tadi, akidah atau tauhid. Yang kedua, ayat-ayat hukum. Yang ketiga, sejarah-sejarah. Yang keempat, janji baik, janji buruk. Yang kelima, doa-doa. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam memahami, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua mendapat syafaat besok dari Al-Quran di yaumil qiyamah. Karena kalau rajin baca Quran, nanti Al-Quran ini akan datang membawa syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ba'du fa'aqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.